Mari kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung pelajaran kita, masuk kepada hadis nomor 613 di buku antum barangkali halaman 221. Masih bab yang ke-72, haramnya sombong dan ujub. Bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqal kul biyaminik qal la astati' qal la istata'ta ma mana'ahu ila al-kibr qala fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Dari Salamah bin Al-Aqwa, semoga Allah meridainya, anna rajulan, bahwa ada rajul, seseorang laki-laki, akala, dia makan 'inda Rasulillah, di dekat Rasulullah atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, dengan shimal, dengan tangan kirinya. Faqala, maka lalu qala, bersabda Nabi, kul, makanlah, biyaminika, dengan mempergunakan yamin, tangan-tangan kananmu. Qala, dia berkata, la astati'u, la, tidak, astati', tidak aku sanggup atau bisa dan mampu. Qala, berkata atau bersabda Nabi, la istata'ta, engkau tidak akan pernah bisa. La, tidak, istata'ta, istata', bisa, mampu, sanggup, ta, engkau tidak akan bisa sanggup. Ma manahu, ma, tidak adalah, yang mana'a, mencegah, menghambat, menghalanginya, mana'a, mencegah, menghambat, hu, menghalanginya, illal kibiru, melainkan kesombongan. Qala, berkata Salamah, fama rafa'aha, fama, maka tidak, rafa'ah, tidak bisa dia mengangkatnya, ila fihi, kepada mulutnya. Fi, mulutnya. Mari kita pahami. Hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, kewajiban makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri tanpa alasannya dibenarkan, tanpa uzur, adalah haram hukumnya menurut sebagian ulama, artinya berdosa. Nabi dalam segala halnya beliau mendulukan tangan kanan selagi yang baik-baik.
dalam segala hal. Menyisir rambut, bersiwak, memakai baju, memakai sendal, minum, makan, mengambil, memegang, pokoknya segala yang baik-baik, beliau selalu mendahulukan yang kanan-kanan. Sampai mandi pun, yang beliau siram terlebih dulu adalah yang kanan. Bahkan orang mati pun, jika dimandikan, diawali menyiram dengan anggota tubuhnya yang kanan. Ketika dilahat juga dibaringkan dengan rusuk kanan ke bawah, menghadap ke kiblat. Begitu sunnahnya untuk selalu mempergunakan tangan kanan, namanya yamin, bil yamin, dengan tangan kanan. Kalau itu tidak dibiasakan, maka kadang tanpa disadari kita memakai tangan kiri. Maka ini harus dibiasakan. Setiap akan mengambil, memegang, meraih, termasuk memberikan, juga menunjuk dengan tangan kanan, memuliakan tangan kanan, mengikuti sunnah Nabi. Bahkan golongan yang baik-baik disebut dengan golongan kanan, ashabul yamin, ashabul maimana. Juga kitab catatan yang baik-baik diberikan di sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti ketika kita berdiri di hari berhisab menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga dibagi 3 kelompok besar, golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang terdahulu. Jadi memang kita harus mendahulukan yang kanan. Itu satu. Yang kedua, jika kita mendapati seseorang makan dia, minum dia dengan tangan kiri, nasihati. Bil yamin, tangan kanan. Nasihati saja. Yang jelas tegas kita menyebutkan, mengatakan, menganjurkan dia memakai tangan kanan. Itu yang dikerjakan Nabi. Bahkan juga anak kecil yang makan dekat Nabi nasihati, ya gulam, wahai ananda, kul biyaminik, makan dengan mempergunakan tangan kananmu. Semenjak kecil dilatih, diajar. Semenjak kecil dilatih. Sebab kalau tidak dilatih, tidak diajar, terbawa-bawa, susah untuk membiasakannya kalau tidak terbiasa semenjak kecil. Itu satu pelajaran di kita. Pelajaran yang kedua, bahwa orang ini dinasihati Nabi, itu menunjukkan diperbolehkan menasihati, menegur, menyapa dengan bijaksana, lemah lembut orang yang bersalah, orang yang keliru di tengah orang ramai. Jika hal itu juga berguna, berfaedah, bermanfaat untuk orang ramai, orang banyak, bukan menghinanya, bukan mempermalukannya, tujuannya adalah juga untuk semua orang, boleh. Yang tidak boleh adalah mempermalukan orang di tengah yang ramai, membongkar, menyebar, menyebut kejelekan, aib, cacat celanya. Ini yang tidak boleh. Kalau menasihati orang boleh. Apalagi yang menasihati itu guru, yang dinasihatinya murid-muridnya. Maka boleh guru menegur muridnya di tengah murid-muridnya lain. Sebab itu juga berfaedah, berguna, bermanfaat untuk murid-murid yang lain.
Makanya kami kadang menegur, seperti di hari Abi tadi ditegur, untuk pelajaran peringatan bagi yang lain, bukan mempermalukannya. Nah, kata Nabi kepada dia, kul biyaminik, berarti Nabi menyampaikannya di tengah ramai dengan kananlah. Ini bisa berlaku umum. Siapapun yang berada di dekat kita melakukan kekeliruan, kesalahan, nasihati. Karena kita diperintah mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Makanya kami guru-guru tidak henti-henti menasihati. Duduk bagus-bagus, jangan ribut, bikin sampah, pungut sampah. Karena itu kewajiban menegur orang, menasihati orang. Jangan bermain-main, jangan tidur selagi guru mengajar. Jangan melanggar disiplin, bagaimana begini dan begitu. Harus disebut kalau dalam proses belajar. Kata Nabi, kul biyaminik. Kemudian kata dia menjawab, la astati'u. La, tidak, astati', aku sanggup, aku mampu, atau aku bisa. Mengapa aku tidak mampu, aku tidak bisa memakai tangan kanan? Jawabannya tidak bisa dan menolak itu, ini adalah suatu kejelekan, keburukan, kebangkangan dan dosa. Kenapa begitu? Yang menasihatinya, yang menyuruhnya Rasul. Lalu dengan jumawa dia menjawab, tidak bisa. Belum dicobanya, belum dilaksanakannya, dia sudah mengatakan tidak bisa. Kata Rasulullah mendoakan, lastata'ata. Kalau begitu engkau tidak akan pernah bisa. Engkau tidak akan pernah bisa mengangkat tangan kananmu. Ini doa keburukan. Kenapa? Orang yang sombong, orang yang angkuh, ketika dinasihati, ditunjuk, diajari, dibimbing, diarahkan, lalu dia enggan, menolak menerima. Keengganannya, ketidakmauannya itu keangkuhan, kesombongan. Karena orang menyampaikan kebenaran. Nah, kita ingat dalam pelajaran kita yang lalu, sombong itu menolak kebenaran. Batarul haqqa, menolak kebenaran. Apalagi yang menyampaikan, yang menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? La astati'. Aku tidak bisa. Mendengar jawabannya itu jawaban orang yang angkuh. Jawaban orang yang sombong. Masa tidak bisa dia pakai tangan kanan? Gajah pun dilatih bisa. Bahkan harimau yang buas pun dilatih bisa. Lumba-lumba pun dilatih melompati lingkaran api bisa. Jadi yang mengatakan tidak bisa itu adalah kesombongannya. Lantaran dia sombong, enggan mengikuti, mengamalkan apa yang Nabi nasihatkan, maka Nabi doakan, mastata'ta, lastata'ta, sama juga artinya, lastata'ta, engkau tidak akan bisa. Doa Nabi.
dan doa Nabi itu dikabulkan Allah. Di sini dikatakan ma mana'ahu ilal kibr. Ma tidaklah, mana'a yang menghambat, mana'a menghambat, menghalangi, mencegah. Jadi ma tidak adalah yang mana'a mencegah, menghambat, menghalanginya untuk mengangkat, memakai tangan kanannya ilal kibr, melainkan kesombongan, kibru, kesombongan. Akibatnya doa Nabi itu fama rafa'aha, fama maka tidaklah dia bisa rafa'a, mengangkatnya tangan itu ke mulutnya lagi. Tidak bisa dia memakai tangannya untuk menyuap lagi. Ini akibat dinampakkan akibat kesombongannya, keengganannya, penentangannya, dengan tidak bisa dia lagi mengangkat tangan. Jikalau kita menolak kebenaran, ini yang paling kita takuti. Kebenaran itu datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang daripada Allah. Disampaikan ayat, dijelaskan tafsirannya, disampaikan sunnah Nabi, dijelaskan syarahannya. Lalu dengan nada angkuh sombong dia menolak, menentang, tidak menerima. Karena yang ditolaknya bukan kata guru, bukan kata ustaz. Sebab ustaz itu menyampaikan ayat, sebab ustaz itu menyampaikan hadis Nabi. Ini sebenarnya yang ditolaknya adalah firman Allah dan hadis Nabi. Ustaz hanya menyampaikan. Kalau memang guru, ustaz atau ulama membacakan ayat-ayat lalu dijelaskan tafsirannya, bukan karangannya, bukan otaknya, bukan logikanya, ini tafsirannya, dibacakan hadis, ini syarahannya, ini kitabnya, ini sumbernya, berarti sang guru, sang alim atau ustadz adalah dia hanya menyampaikan. Ketika itu menentang kita, berarti kita bukan menentang ustadznya, bukan menentang ulamanya, tapi menentang ayat yang disampaikannya, hadis yang disampaikan. Tapi ayat ini bukan kata-katanya lagi, bukan pendapatnya. Kapanpun orang menentang ayat Allah, menolaknya, kapanpun orang menolak hadis Nabi dan sunnahnya, ketika itu sudah satu kesombongan. Batarul haq, itu sikap kesombongan dan jumawa, nama keangkuhan. Antum yang sudah tahu ini hati-hati, karena ketika itu yang menuangkan guru, malaikat juga mengaminkan doa kita. Andaikan Allah kabulkan, terjadi dia. Tidak tahu Ustaz, tidak tahu katanya. Tidak bisa lagi, bagaimana? Memang tidak bisa lagi selama-lamanya, tidak tahu selama-lamanya, bagaimana? Kira-kira begitu. Orang ini karena kesombongan keangkuhannya, doa Nabi tidak bisa dia mengangkat tangan. Pelajaran berikutnya, doa Nabi makbul. Allah memuliakan Nabi, Allah mengistimewakan Nabi, Allah mengutamakan Nabi, meninggikan posisi Nabi. Salah satunya doanya dikabulkan. Ada satu kasus. Dulu ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari membaca surat An-Najmi. Surat An-Najmi itu surat yang ke-53. Ayatnya sebanyak 62 ayat. Ayat terakhirnya bunyi fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat sajadah namanya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan menyembah Allah lah, beribadah kepada Allah. Lalu Nabi sujud, namanya sujud tilawah. Sahabat-sahabat pun sama-sama sujud, sehingga hampir-hampir tidak ada lagi tempat untuk sujud. Kecuali seorang tua. Dia ambilnya segam tanah atau kerikil, diangkatnya ke mukanya. Apa katanya? Yakfini hada. Saya tidak sujud, cukup ini saja. Diambilnya tanah atau kerikil. Kelakuannya begitu. Kata Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitu hadha rajul al-mutakabbir. Aku melihat orang ini sombong ini. Sombong dia. Orang sujud, dia menampakkan kebangkang, keengganannya sama dengan iblis. Akhirnya dia itu mati dalam keadaan kafir. Di ujung hayatnya mati kafir. Ini bahaya kesombongan. Jadi kembali Abi nasihatkan kepada antum, jangan dipelihara sifat sombong, angkuh, takabur. Yang itu pantang bagi Allah, karena itu punya Allah, pakaian Allah. Allah sendiri yang maha segala-galanya. Dia memiliki segala-galanya, dia berkuasa atas segala-galanya, tidak sombong. Dia hanya maha besar, maha luhur, maha agung, maha perkasa, maha kuat, tapi dia tidak sombong. Kita manusia berani sombong. Karena kesombongan iblislah dia dicampakkan ke dunia. Karena apa? Karena kesombongan itulah nanti salah satu neraka dipersiapkan untuk orang sombong, Jahannam. Alaysa bi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat yang cocok untuk orang-orang yang sombong? Ini bahaya kesombongan. Pelajaran terakhir daripada hadis ini adalah bahwa karena makan itu adalah nikmat, minum nikmat, bahkan itu suatu kebutuhan pokok. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Salah satu kebutuhan pokok yang paling asasi bagi manusia adalah makan. Ada makanan syukuri. Jangan mencaci, jangan mencela, jangan menjelekkan. Tidak suka, jangan makan. Orang lain tidak dapat makan lagi. Bahkan ada makanan banyak tidak bisa dia makan karena dia sakit. Ada yang geramannya sakit, ada yang bibirnya sakit. Ada suatu penyakit yang tidak dibolehkan dia makan, diimpus dia. Uangnya banyak, pangkatnya tinggi. Kita sehat, makanan ada, jangan memilih pula selera. Apalagi mengejek, membuang, mencampakkan. Ini suatu kesombongan. Jangan ajari seperti itu. Pesantren mengajar kita untuk sederhana. Masuk ke pesantren untuk bukan mewah-mewah. Kalau mau makan mewah, pergi ke restoran. Kalau mau tinggal mewah, tinggal di hotel. Di pesantren mengajar orang untuk sederhana, mengajar orang untuk hidup bersahaja, hidup bersama-sama. Suatu kesalahan besar bagi ibu, bagi bapak,
yang dia masukkan anak pesantren menyuruhnya mewah, satu kesalahan. Bahkan pesantren itu yang bagus, pesantrennya sederhana, tempat tinggalnya sederhana, makannya sederhana, fasilitasnya sederhana, supaya orang tahu ini sederhana. Berilmu tidak harus kaya, berilmu tidak harus mewah. Bahkan ada orang yang belajar di emperan. Kami pergi dengan Umi itu ke tempat kawan Umi di Pariaman. Di sana muridnya 1.300. Mereka belajar di emperan, di teras-teras, di pojokan-pojokan. Mereka belajar pakai sarung. Karena belajar tidak harus di tempat yang mewah. Orang kalau ingin belajar, di mana bisa belajar? Nah, kita sudah terapkan itu. Sore hari belajar di depan terbuka. Ada nikmat tersendiri belajar di depan terbuka. Itulah. Jadi tiba di makanan juga begitu. Pada antum bilang, syukuri nikmat makan. Orang tidak makan, atau ada yang kena makan, tidak bisa dia makan. Di rumah kita belum tentu kita bisa makan enak. Makan enak, bukan makan banyak. Maklum kita adik-adik kita, biarlah. Tapi yang sudah besar ini, coba nikmati. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan ini lezat bagi saya. Kalau tidak suka juga, tidak usah makan. Jangan buang. Sombong membuang. Sangat sombong. Tidak menghargai, tidak menghormati orang yang membikinnya. Jerih payah orang yang mengadakannya. Dan bagaimana bapak-bapak kita, ustaz-ustaz kita mengusahakan makanan itu, sehingga kita bisa makan 3 kali sehari di sini. Nah, saudara sombong gaya, megang tangan kiri pun lagi. Ini contoh saja. Itu pula tangan, sombongnya tanggung-tanggung. Makan pula sambil berjalan. Bilang dah enak, pergi makan juga. Ngambil kue, habis kesal berapa, ditandai dah. Dipegang-pegang bakwan, waktu teras itu di pojok sana, pegang tangan kiri. Takkan tak dibeli, tidak dimakan, tidak. Suatu. Kalau nampak Abi ingat orangnya. Suatu sombong betul gayanya. Pegang tangan kiri. Nampak mulutnya apa tu? Mulutnya tidak lurus. Sangat sombong. Kita diajari untuk tawadhu, merendah diri, belajar mensyukuri. Faham tak? Tahu tak orang kaya, uangnya banyak, rumahnya mewah, usahanya luar biasa, dia tidak bisa makan kentang dia. Mari malam dia membaca seseorang terkenal dia hanya makan buah dan makan kentang sedikit karena dia ingin menjaga tubuhnya. Makan sedikit pagi, terus sore hanya makan kentang. Alasannya apa? Saya menjaga tubuh saya, supaya tubuh saya tetap seperti ini. Untuk apa uang banyak itu? Padahal dia bisa tinggal di tempat yang mewah. Ada satu malam kamar hotel itu 200 juta. Dia tempat itu satu malam 200 juta. Apa kira makannya itu? Tapi tidak makan dia. Ini bujang-bujang mah tah ini gigi cukup.
Geraham kuat. Kalau kami tabu sebekuih dulu. Perawai itu tidak ada yang bersisa dulu. Tidak ada. You mumbang cuba dak, makan dulu. Itu. Tidak ada yang tidak enak. Kalau angkatan ini tidak ada yang enak. Nanti kalau suruh hantun coba seusia kami baru mulai tidak enak. Mulai banyak pantang, tidak boleh dimakan ini itu. Salah seorang ustaz kita, tidak boleh, banyak pantangnya sekarang. Selagi ini jangan mencela, jangan mencaci, makan saja, nikmati saja. Ya, yang kita kaji sekarang sombong. Ini kesombongan. Faham tu? Nah, mari kita terjemah lagi dulu. Nanti kita lanjutkan. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna rajulan, bahwasanya ada rajul, seseorang laki-laki, akala, dia makan, inda, di sisi, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi shimalihi, bi dengan mempergunakan shimal, tangan kirinya, bi dengan shimal, tangan kiri, hinya dengan mempergunakan tangan kirinya. Faqala, maka bersabda Nabi, kul, makanlah, biyaminika, dengan memakai yamin, tangan kananmu. Qala, dia berkata, la astati'u, la, tidak, astati', aku mampu, aku bisa. Qala, berkata, bersabda Nabi, lastata'ta, la, tidak, istata'ta, engkau tidak bisa, engkau tidak akan pernah bisa. Ma manahu, ma, tidaklah yang mana'a, menghambat, mencegahnya untuk makan, mempergunakan tangan kanan, atau untuk mengikuti nasihat Nabi, illa, melainkan al-kibr. Kibru adalah kesombongan. Qala, berkata, siapa yang berkata ini? Salamah. Apa kata Salamah bin Al-Aqwa? Fama, maka tidaklah rafa'aha, rafa'a, dia bisa mengangkatnya, ila, kepada fihi, kepada mulutnya, fi, fafu, mulut. Di sini ada sekian qala. Qala yang pertama adalah Nabi, faqal, maka berkata, bersabda Nabi. Qala yang kedua adalah si laki-laki tadi. Qala yang ketiga adalah yang menyampaikan hadis, Salamah bin Al-Aqwa. Fahim? Mari kita lanjutkan hadis di bawahnya. An Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Sami'tu, aku mendengar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ala ukhbirukum, apakah mau, ukhbiru, aku khabarkan kepada kamu, atau adakah mau kalian semua, ukhbirukum, aku sampaikan, aku beritahu kepada kamu, bi ahlin nar, setentangan ahlin nar, penghuni neraka, ahli, penghuni, penduduk neraka, yaitu kullu utulin,
jawazin, mustakbirin, utul, yaitu setiap orang yang keras kepala. Utul itu keras kepala, kasar. Utul, kasar, keras kepala, kesat hati, namanya utul. Jawazin, jawaz. Jawaz adalah orang-orang yang kikir atau bakhil, tidak mau membantu dan menolong. Jawaz. Mustakbirin, orang yang sombong atau orang yang menyombongkan diri. Mari kita jelaskan. Hadis ini panjangnya bunyi begini. Dari Harisah bin Wahab, katanya, aku dengar Rasulullah bersabda. Pertama bunyinya, ala, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga. Itu mula-mula hadisnya. Bi ahlil jannah. Itu kullu da'ifin mutada'afin. Penghuni surga itu adalah orang yang lemah. Itu orang yang tawadu. Mutada'afin, orang yang dipandang lemah. Lau aqsama 'ala Allah, tetapi jikalau dia bersumpah dengan mempergunakan nama Allah, la abarrah, niscaya Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Baru disambung hadis ini, ala ukhbirukum, apakah mau pula kamu aku beritahukan tentang ahlin nar, penghuni neraka. Satu, namanya kullu, setiap siapa saja yang utul. Apa yang utul? Yang utul itu adalah, ini dia, tadi dicatat dalam kitab tafsir. Orang yang kasar, keras, hatinya kesat, namanya utul. Kasar, keras, hatinya kesat. Itu adalah orang yang calon penghuni neraka. Untuk orang seperti ini la tuti'. Jangan taati, jangan turutkan orang yang seperti ini. Utulim ba'da dzalika zanim, dalam surat Al-Qalam dia. Jangan patuhi, jangan ikuti orang-orang yang kasar, keras, kesat hati. Yang kedua, orangnya di sini disebutkan, mana hadis ini tadi? Jawaz. Apa itu jawaz? Ada ulama yang memahami jawaz itu orang yang tamak. Tamak, serakah, ambisius, baik kepada harta ataupun kepada kekuasaan. Sebaliknya dia kikir. Orang yang tamak pasti kikir. Orang yang serakah pasti egoistis. Orang yang ambisi pasti tidak peduli. Orang yang tamak kikir. Orang yang serakah
Apa tadi? Dan orang misi tidak peduli. Itu namanya jawaz. Serakah atau tamak, ambisi, maka orang ini pasti kikir, egois, tidak peduli. Namanya jawaz. Jawaz. Yang ketiga, mustakbirin. Mustakbirin ya jelas orang yang sombong. Baik sombong yang pertama menolak kebenaran, ataupun sombong melecehkan, meremehkan, merendahkan orang lain. Ingat untuk yang terakhir, salah satu penghuni neraka Jahannam yang tidak pernah penuh-penuh dan terus meminta isi. Salah satu jurangnya Jahannam itu 70 tahun terjun ke bawah baru sampai. Adalah orang-orang yang sombong. Itu tadi ayat yang kita baca. Alaisa, bukankah Jahannam itu mathwan, tempat tinggalnya orang-orang yang menyombongkan diri. Kalau ingat pelajaran kita kemarin, walaupun sebesar zarah seseorang memiliki rasa kesombongan, tidak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Karena dia telah merampas, mengambil kepunyaan Allah. Orang yang sombong di atas dunia dipenampakkan sekali hukumannya satu saat. Tidak ada orang sombong itu ujungnya selamat. Lihatlah siapapun. Tapi orang tidak jemu-jemu, tidak pesan-pesan, tidak penat-penat untuk sombong. Abi termasuk orang yang suka melihat bela diri. Karena saya dulu lama di bela diri 7 tahun. Sampai sekarang masih suka melihat pertandingan bela diri. Salah satu yang dipelajari adalah siapapun yang sombong. Siapapun sombong. 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti kena batunya. Dia pasti terjungkir dan kalah. Dah bangkit-bangkit lagi, sombong. Karena orang sombong itu dibiarkan naik, dilepaskan dulu. Tiba masanya dihempaskan ke bawah, hancur dia. Siapapun penguasa yang sombong, begitu. Orang-orang kaya yang sombong, pejabat yang sombong, berujung fatal. Karena sombong itu bukan punyanya. Dia tidak berhak memakai dan menyandangnya. Antum nanti kau menjadi siapa saja yang sombong. Berjalan saja tidak boleh sombong. Masih ingat pelajarannya lampau? Berjalan saja tidak boleh kita sombong. La tamshi fil ardi maraha. Jangan nampakkan keangkuhan kita belajar. Jumawa kita mengangkat dagu tinggi-tinggi. Kalau pakai motor ngebut-ngebut. Berjalan mengangkat. Orang lalu, orang tua lalu, guru kita lalu, tidak peduli saja. Pakai motor ngebut saja. Ada pernah melihat orang seperti itu? Ada pernah melihat orang itu masuk ke sini begitu? Tidak suka kita melihat orang begitu. Lalu saja. Tidak menegur, tidak menyapa. Nampak satu sikap seperti itu. Itu maraha namanya. Kesombongan adalah dia sudah mengambil dengan paksa punya Allah. Maka nanti Allah saja yang akan menghukumnya. Itu makanya orang sombong itu boleh didoakan.
Orang yang sombong, kesombongan boleh dibalas dengan kesombongan. Karena orang sombong tidak layak di surga. Maka dikatakan salah satu penghuni neraka adalah mustakbirin, sombong. Yang penting kita sudah tahu hakikat sombong. Menolak kebenaran, melecehkan, menghina, merendahkan orang lain. Ditegur Rasulullah, makan dengan tangan kananlah. Tidak bisa katanya, sombong dia. Disuruh sujud, diambilnya tanah, sini aja, sombong dia. Kenapa orang sombong? Karena dia menganggap dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya perkasa. Dia dehef dan segala macam, lari kesombongan. Agama mengajar kita untuk tawadhu, merendah diri. Makanya kita disuruh sujud itu untuk supaya kita sadar kita ini hina dan hina, rendah di hadapan zat yang maha tinggi. Tidak pantas kita di muka bumi itu berlaku sombong dan angkuh. Nah, kata Nabi, ala ukhbirukum, maukah kamu, ala ukhbiru, aku beritahu kepada kamu semua, kata Nabi, bi ahlin nar, setentangan penghuni neraka. Siapa itu? Utul, kasar, keras, kesat, bentuk tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya rasa kasih. Tidak beriman barangkali, atau kalau ada imannya tipis imannya. Kemudian tamak, serakah, ambisi, sehingga lahirlah kebakhilan, ketidakpedulian, dan keegoisan. Yang ketiga, orang yang sombong. Disunnahkan kita bersikap merendah diri, tawadhu. Manusia yang paling tawadhu Rasulullah. Tidak ada gunanya kita membusung-busungkan ada. Tidak ada. Apa gunanya? Makanya kita jangan merasa. Kemarin lebih pesankan di sini, jangan merasa kita ini, merasa kita itu, lalu kita merasa pamer. Ini ada kita yang gitu. Kami, guru kamu, ya menyadari ada yang merasa begitu. Mau tegur, mau disapa, segala macam, bagaimanalah? Karena dia sudah tidak akan di sini lagi katanya. Biar tidak sekolah, tidak masalah katanya. Tidak sekolah nanti. Nah, karena diri sudah, orang kalau sudah merasa hebat, merasa kuat, merasa bagaimana, begini, alailah sikap sombong. Sikap sombong. Untuk itu kita disukai bertawadhu. Kemudian jangan orang itu diremehkan, dilecehkan, dihina. Karena belum tentu orang itu seburuk, sehina, serendah apa yang kita sangka. Hati-hati bergaul dengan orang banyak. Biarlah kita merendah daripada meninggi. Karena tidak ada yang suka kita meninggi kecuali iblis. Hanya iblis yang suka kita menyombongkan diri angkuh. Karena iblis memang begitu. Manusia yang normal tidak ada yang suka orang sombong. Tidak ada. Mana yang suka orang sombong?
Kalau bahasa Minangnya gadang kepuak tinggi ruok pada boto namanya. Itu gadang kepuak. Iko dia gua ramana gaca terpecah kencing pipisnya. Nah itu gadang kepuak namanya. Orang tenang jangan dihina, dilecehkan, direndahkan. Orang tenang itu biasa menyimpan. Biasa nanti ada pula bahasa Minang tenang mahanyuan namanya. Tidak ada sikap yang terbaik kecuali kita meniru mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga di kita. Dan apa yang kita pelajari malam ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak antum semua yang akan mencapai usia muda, usia dewasa. Ini bekal untuk hidup. Begitulah hendaknya, amin. Sekian, diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.